Informasi lainnya, di mana beredarnya oli palsu meresahkan masyarakat, apalagi dapat membawa dampak buruk bagi kendaraan. Lalu bagaimana cara membedakan oli asli dan juga palsu? Kami kupas faktanya untuk Good People. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri menggerebek pabrik pembuatan oli palsu di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik oli palsu ini mampu memproduksi 12.000 botol dalam sehari. 5 orang tersangka kini telah ditangkap oleh polisi. Kalau kita dalami untuk produksi ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, yaitu tahun 2020. Pemasarannya mungkin saya kira seluruh Indonesia ini. Karena dari data yang kami peroleh sementara ini ada berbagai provinsi untuk wilayah pemasarannya. Produsen oli palsu diperkirakan meraup untung mencapai 20 miliar rupiah per bulannya. Sementara para konsumen yang akhirnya harus menanggung resikonya. Pernah dengar nggak soal oli-oli KW gitu? Pernah dengar. Apa yang udah dengar? Ya karena oli-oli yang bekas tuh biasanya disaring tuh. Terus habis itu ada pengepulnya terus dijual gitu kan. Ya sanksi aja sih, takutnya olinya bermasalah buat motor saya kan gitu. Pernah dengar oli palsu? Pernah. Apa yang didengar? Kalau saya dengar dari orang-orang tuh banyak oli palsu, tapi motor sempat hancur di mesinnya, sempat rontok. Pernah ditawarin nggak oli gitu? Sering, tapi saya nggak mau. Kenapa? Ya itu resikonya. Saya nggak mau. Mending mahal dikit, yang penting ikutin prosedur, disiplin, bagus hasilnya. Beredarnya oli palsu ternyata juga berdampak pada pengusaha bengkel kecil. Salah satunya Umar, pemilik bengkel di Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan. Umar yang telah menggeluti dunia otomotif sejak tahun 2003 mengaku omset penjualan oli di bengkelnya berkurang sejak maraknya peredaran oli palsu. Banyak yang ragu-ragu untuk ganti oli di tempatnya. Meski begitu, Umar mengaku kebanjiran orderan servis motor lantaran masih banyak pemilik motor yang jadi korban oli palsu. Saya untung bang, bukan untung karena jual oli nih ya, banyak motor jebol gitu. Untung, jadi saya banyak kerjaan. Kalau ruginya kan di yang punya motor. Kalau saya untung, kita nih baru pakai berapa bulan, belum 2 bulan, sebulan dah. Itu oli lama-lama kayak ngejel gitu bang, kayak di dalamnya tuh jadi kayak gosong, lumpur gitu. Nah disitulah bikin motor-motor pada kayak kehabisan oli, kekeringan. Pengalaman serupa dialami Noval yang sudah menjadi montir sejak tahun 2010. Menggunakan oli palsu bisa dipastikan bikin mesin motor jebol. Untuk motor pasti satu mesin bisa jebol nih ya. Yang kedua, kerak mesinnya itu susah dihilangin. Yang ketiganya olinya bisa jadi kayak jelly bang di dalam mesin. Kalau buat gue pribadi bang, jual oli KW ya sama nyusahin sendiri sih gitu. Karena kan di sini juga gue nyari pelanggan tetap satu. Yang kedua, itu bakal jadi kerjaan gue buat bersihin mesinnya juga kalau gue jual oli KW gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memeriksa keaslian oli. Lihat jendela botol yang berada di samping botol. Jika asli, maka jendela botol tersebut lurus presisi. Sementara yang palsu akan melebar. Kedua, dengan menekan botol. Jika botol agak lembek atau mudah ditekan, maka dapat dipastikan botol tersebut tidak orisinal. Botol produk oli yang asli akan kokoh atau solid jika ditekan. Terakhir, dapat dilakukan dengan memindai atau scan barcode yang ada di bagian belakang botol oli menggunakan telepon genggam. Produk asli akan menyertakan tautan atau link ke laman pabrikan pembuat oli tersebut. Sementara produk palsu, scan barcode tersebut menampilkan laman pencarian website atau situs belanja online. Selain itu, ada juga tips dari mekanik, cara membedakan oli palsu dan oli asli. Kalau oli palsu itu emang kadang-kadang kalau sepintas tuh sama bang, dari dus-dusnya, dari kemasannya gitu. Nanti kalau kita pakai itu dari segi penciuman juga ada beda-beda dikit ya. Pada bulan April kemarin, gudang di kawasan Pinang, Tangerang juga dibongkar. Di dalam gudang tersebut ditemukan drum penyimpanan oli dan beberapa alat press label dan tutup botol palsu. Good People lebih teliti lagi saat membeli oli motor dan pastikan mengecek keasliannya.
Isa Ansyori melaporkan untuk NET.